Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali bersama Mas ini setelah minggu kemarin kita libur. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Video kemarin kecepatan, ternyata belum puasa. Nah yang sekarang udah puasa beneran. Gimana puasanya? Masih aman? Harusnya sih masih aman ya kalau kalian udah tua ya. Kalau ketuaan itu beda cerita. Tapi kalau udah tua ya itulah maksudnya lah. Semoga baik-baik aja lah puasanya ya. Saran gue sih kurang-kurangi berita tentang negara ini. Kalau tidak mau emosi pas puasa. Cuma ya itu, selamat datang kembali di konten reaction Freeren. Sudah lama kita tidak bersua. Setelah melihat kolom komentar di video-video kemarin ya, mulai hari ini kita tidak usah lagi sosonya panjang. Normal-normal aja, sosonya kecil. Sosonya pendek. Ya udah langsung aja ya. Sampai jumpa setelah Bang ini selesai nonton anime Sosono Freeren Season 2 episode 6. Dan bye-bye guys. Kenapa tiba-tiba ada desa terbakar? Episode kemarin terakhir nyeritain apa? Orang mabok kayak. Nambang. Freeren nambang. Gue siapa nih? Abang Bren. Entah kenapa ya, kalau gue liat karakter laki-laki terus rambutnya panjang sepundak, itu pasti di kepala gue tuh Abang Bren. Flashback nih kayaknya ya. Sepi loh padahal desanya ini. Berarti yang nyerang dikit. Itu iblis yang di poster tadi. Kayak bendera Indonesia nih. Ini kayak bendera suatu negara. Salah ngomong. Oh ini 30 tahun setelah kematian Himmel. Siapa namanya cewek ini? Gue lupa. Madonna, Melissa, Melinda, pokoknya ada M-nya lah, lupa lah. Metode ya betul, Metode sama Abang Genau. Rupanya kampung halamanku yang hancur diserang kaum iblis. Siap, kampungnya Genau nih. Artinya semua karakter ada potensi. Kampungnya bisa diserang juga dong. Berarti kampungnya Denken sama kasusnya kayak kampungnya Wilhelm Wilbert siapa kan namanya kalian? Wilbert ya? Wirbel. Kayak kampungnya Wirbel. Makanya Wirbel mati-matian pengen jaga tuh. Sudah mati nih. Udah pucat gitu. Dia penyihir tapi bisa menggunakan sihir dewi. Hah? Penyihir bisa pakai sihir dewi? Gue lupa di season 1 kan dijelasin. Penyihir tidak bisa pakai sihirnya Pris. Begitu pula sebaliknya. Metode kan bisa nge-heal ya. Iya betul, udah mati. Gue ngelihat Genau gendong orang mati nih. Aduh. Dia udah tahu nih orang yang dia gendong mati nih Pak. Tapi pas orang yang dia gendong mau jatuh, tidak mau dia tuh. Jangan sampai kau jatuh. Pokoknya kau jangan dulu mati selama kau masih ku gendong. Ini tuh nih, bukannya iblis ngebunuh manusia buat dimakan ya. Ini masih utuh semua loh tubuh orang yang mati. Berarti belum sempat dimakan dong. Istilahnya cepat juga nih Genau sama Metode datang. Karena kalau telat kasusnya kayak kemarin tuh yang iblis pedang. Pas Freeren datang kan udah nggak ada orang di sana, udah habis dimakan semua. Bahwa orang itu terluka itu kemari. Jangan coba menghiburku. Dia sudah mati kan. Ini Genau nih kayak orang istilahnya kayak sundere gitu, tapi sunderean datar banget. Padahal dia sendiri tuh yang memperlakukan orang itu seperti orang masih hidup kan. Giliran Metode pengen dalam tanda kutip ikuti cara mainnya, malah dia tersinggung. Bahkan dia turunin orang itu aja dari pundaknya tuh lembut loh. Pelan-pelan dia turunin. Tidak sejalan itu antara mulut, wajah sama tindakannya. Kalau dia betul-betul tidak peduli soal orang itu udah mati ya, dibanting aja tuh. Nggak, dia turunin pelan-pelan. Kepala, badan dulu, baru kepala. Bahkan dia hafal nih. Dia hafal backstory orang yang diselamatkan. Kalimatnya Genau nih bagus banget nih. Kenapa malah mereka? Kenapa bukan kita? Padahal kita yang memilih untuk bertarung. Harusnya kita nih yang mati nih. Freeren doang tuh yang bisa pakai sihir itu, gue yakin. Satu mata pengawasku dihancurkan. Iya kan, cuma Freeren kan yang tahu sihir untuk tangkap burung. Satu orang pendekar dan satu penyihir bersembunyi. Ini Freeren. Freeren start sama Fer lumayan kuat juga. Berarti dua penyihir dan lumayan kuat. Bukannya Freeren tuh nyembunyiin kekuatan sihirnya ya? Kok dia bisa tahu kalau ada dua penyihir? Di season 1 yang bisa lihat seri, bukan Genau, yang satunya yang orang tua tuh. Freeren, berarti reaksi satunya lagi berasal dari penyihir kelas 1 Fer. Kok dia bisa tahu ya kalau ada dua penyihir kuat ya? Gue pikir kamu iblis karena daya sihirmu penuh hasrat membunuh. Anjir. Ini orang muka datar. Ngomong, aku tidak peduli sama desa ini. Tapi sihirnya, siapapun iblis yang gue deteksi mati. Tidak nyambung nih orang. Mas tidak nyambung. Bagus lah. Ini detailnya bagus nih. Jadi Freeren nyerang dari atas, Fern ngejaga apa nih, jendela. Stark ngejaga pintu. Jadi ada formasinya masing-masing gitu. Kalaupun ada yang mau kabur, harus lewat pintu kan. Kalau kaburnya lewat jendela, dikejar sama Fern. Kalau kabur lewat pintu, ada Stark yang jaga. Genau lihat dari gagak yang ditangkap, bukan deteksi mana. Make sense sih. Jadi istilahnya dia bisa tahu kalau ada penyihir kuat karena gagaknya ketangkap ya. Karena kalau itu penyihir lemah, tidak mungkin gagaknya ketangkap. Make sense sih kalau logikanya kayak gitu.
Ini Stark adalah saya. Stark adalah gua. Tadi gua nanya nih, ini Maya bukannya iblis makan manusia ya? Kok masih utuh? Apa karena Genau datangnya cepat? Stark datang nanya dong. Semua yang gua tanya dari kemarin loh. Apa yang gua tanya Stark juga nanya loh. Stark, coba tanya next episode. 19 juta lapangan kerja. Di mana? Bagaimana update-nya sekarang? Semoga kau tanya besok. Bang, kok lu bisa mikirin anime sedetail itu? Mikirin sampai sedetail itu karena animenya detail, sama animenya logis. Kalau animenya nyawit, animenya nggak detail dan animenya nggak logis, kayak isekai Disney, lu mikir aja, jangan dipikirin, Bo. Karena kalau lu mikir, lu stres. Tapi anime kayak gini, anime dipikirin, detailnya dipikirin, scene-nya dipikirin, dialognya dipikirin, tidak nyawit. Jadi, kalau lu bisa mikir, lu bisa nebak juga, karena istilahnya logis animenya. Dia jauh lebih kuat dari Stark. Buset, bagaimana caranya Frieren bisa tahu? Lebih kuat daripada Stark. Stark tuh bisa potong gunung. Stark bisa potong gunung. Lebih kuat daripada Stark. Berdasarkan sihir autopsi. Oh, ada sihir autopsi. Ayo kita kasih paham kengerian umat manusia kepadanya. Frieren, kau bukan manusia. Kau elf. Harusnya ayo kita kasih paham kengerian umat manusia dan elf padanya. Kayak semua iblis yang bawa pedang tuh kuda-kudanya sama. Kayak gitu semua pose nusuknya tuh. Sabar tuh masih roti yang keras kah? Kedengaran soalnya. Dari dia angkat karung saya itu kedengaran. Kayak ada batu di dalam. Bukannya mereka bukannya Frieren dibilang udah bisa makan roti halus. Masalahnya dari angkat karung aja tuh udah kedengaran tuh ada suara batu. Roti padahal. Roti ini lagi. Kita harus bersabar sampai jalur distribusinya pulih lagi. Oh, tidak langsung tuh. Bahkan pas itu kantong. Pas itu kantong dipegang sama Metode, itu juga ada suara batu tuh. Bahkan ada sound effect Fern kunyah roti. Diliatin malah. Sound effect-nya itu loh. Biar orang makan pun ada suaranya loh. Penghalang di gereja hancur karena serangan iblis. Oh, berarti ada kemungkinan setiap desa memang punya penghalangnya dong. Tapi tidak sekuat yang di kota-kota. Oh, ini bisa ngejelasin banyak hal nih. Kayak kemarin yang gua tanyakan di episode berapa itu ya. Masa sih cuma modal kesatria patroli bisa untuk ngelindungi desa? Dari sini ketahuan nih. Sepertinya setiap desa punya penghalangnya masing-masing. Cuma tidak sekuat yang kayak ada di kota yang dibikin sama Flame itu. Tidak ada pemakaman di daratan tinggi. Oh, sisanya di pemakaman umum ujung selatan daratan tinggi kontinen utara. Kita harus mengangkut Mai dengan pengawalan kesatria. Apa karena iblis makan manusia ya? Makanya nggak bisa dikubur sembarang. Karena nanti digali kuburannya sama monster, sama iblis buat dimakan. Kamu tahu alasannya? Tidak. Jika sembarangan membuat makam, baunya akan memikat para monster. Bener. Ini nih yang gue bilang tadi tuh soal logis kan. Anime Frieren tuh logis, tidak nyawit, jelas gitu. Ada asap, ada api. Kenapa bisa ada asap? Karena ada api. Make sense kan? Logis kan? Sama kayak gini logis kan? Enak nonton anime begini logis. Gue bayangkan ada orang lagi ngobrol serius nih, tapi pegang roti kerasnya kayak batu. Dibawa kemana-mana lagi tuh roti. Aduh, stop sudah dengan sound effect. Lucu sekali. Sampai dikomentari sama Fern, bukan suara seperti lagi makan roti. Iya, ini suara batu digeser nih. Kami sedang berkemah di seberang gunung, lalu menerima permintaan pembasmian. Gimana caranya mereka terima permintaan ini? Padahal mereka lagi di gunung, di seberang gunung. Apa lewat itu ya? Burung kayak di season 1 itu. Woi, mau diliatin ding. Tupai dong, bukan burung. Keren juga nih sirnya seri. Bisa suruh tupai antar surat. Ini pekerjaan sebagai murid. Muridnya Seri atau muridnya Geno? Pada dasarnya penyiar kelas 1 menjadi muridnya Nona Seri. Oh iya betul di ending season 1. Oh iya waktu itu kan ya juga ya waktu Seri ngomong ke Fern untuk jadi muridnya terus ditolak. Buset. Satu hal yang lu harus sadar ya. Dengan roti sekeras itu, Frieren makannya lebih cepat daripada Fern. Padahal yang makan duluan dari tadi itu Fern. Frieren malah udah selesai makan. Keras sekali nih giginya nih cewek. Itu Stark aja baru satu gigit loh. Masih dipegang lagi itu roti sama Genau. MVP episode ini roti. By the way ya, ini setup iblisnya udah bagus nih. Kayak misterius banget iblis yang mau mereka lawan dan kayak kuat banget nih iblisnya. Ini kalau battle-nya nanti sampai tidak mengesankan agak mengecewakan sih. Setupnya udah bagus nih. Musuh menggunakan 4 pedang. Buset. Benten 4 tangan. Anjir. Episode ini ditutup dengan suara roti. Bener gue bilang kan. MVP episode ini roti. Salah satu dari mereka adalah petinggi pasukan Raja Iblis. Itu. Ya itu tadi guys. Frieren episode 6. Menyenangkan sekali nonton episode ini. Cuma ini episode ini ya. Karena setupnya ini episode setup. Dan ini episode memang sengaja dibikin tegang. Makanya minim musik di episode ini. Jadi kayak gue sebagai penonton dibikin gelisah lah. Karena musik yang sedikit. Gak kayak di
episode kemarin yang enak banget musiknya tuh. Apalagi yang pas mereka di dalam restoran ya, atau apalah namanya itu yang lagi minum, tuh enak banget musiknya. Nah tadi di episode ini nggak banyak musik, udah bagus sih menurut gue setupnya. Tinggal kita lihat aja nanti scene actionnya gimana. Gue harap sih kayak ini, kayak pas ngelawan si bawahannya Aura, kayak gitulah, semoga setupnya bagus. Cuma yang harus diakui, episode ini MVP-nya Roti. Sound effect-nya tuh gue nggak kuat dengan sound effect-nya. Lagi makan loh, lagi digigit, suara kayak batu loh. Butuh sihir mengubah roti keras jadi lembut. Di bayangan gue ya, roti sekeras itu masa sih nggak bisa disiram dengan air atau ditaruh dengan air gitu kan? Mereka bisa sihir ya, sihir keluarin air kek, terus bikin air hangat kek atau apa kek, rendam sebentar biar lembut. Tapi kalau dipikir-pikir ya, di tengah kondisinya Frieren ini, di saat mereka lagi perang, di saat mereka lagi susah makanan dan lagi dalam kondisi tanda kutip lagi berperang atau bertarung, mereka makannya roti keras. Artinya roti itu bergizi dong. Jadi make sense kenapa makan bergizi gratis dikasihnya roti. Karena Frieren aja makannya pakai roti keras li. Kayaknya party ini butuh koki. Itu kenapa rotinya bisa jadi kayak batu. Jawaban paling make sense ya, biar tahan lama aja sih. Sengaja dikeringin biar bisa tahan lama. Keras kayak batu gitu ada gizinya. Harusnya ada lah, masa tidak? Makanan yang dibawa ketika kondisi darurat, ya haruslah makanan yang penuh gizi dong. Ya kali lu mau perang, lu mau bertarung, lu makan makanan yang kosong doang. Dari mana tenaganya untuk bertarung? Dari mana gizinya? Pasti bergizi tuh roti-roti yang dimakan sama mereka. Gak mungkin tidak. Gue jadi suka karakternya Genau sih di sini. Kelihatan kayak ini orang tuh antara muka, mulut sama sifat tuh beda jauh. Mulut boleh kasar, muka boleh datar, tapi tindakan, sikap, hati, ini abang tulus banget loh. Karena gak mungkin orang cuek kayak gitu tindakannya tuh. Sampai diingat semua loh. Sampai diingat kayak yang tadi tuh bocah anaknya tukang roti. Dia ingat tuh. Dulu dia tuh kayak gini, begini. Suka mainnya begini. Ingat dia. Kalau dia betulan tidak peduli sama kampungnya, lupa dia tuh sama semua orang yang ada di sana. Keren banget karakternya Genau. Padahal di season 1 dia kayak abang-abang ngeselin aja gitu ya. Muka datar, biar bumi dan langit terbalik sekalipun. Tidak mungkin bariernya seri bisa dihancurkan. Bisa dong. Di sini bagus. Persis kayak Denken nih. Awalnya ngeselin, tapi setelah kita kenal sedikit aja. Nggak usah banyak-banyak. Langsung ini karakter bagus. Berarti udah kejawab semua buat kota di kontinen utara. Banyak yang dikasih pelindung, cuman nggak begitu kuat. Makanya ada yang patroli juga. Sepertinya sih gitu. Dari kalimatnya Genau di episode ini sih ngasih kesan kalau setiap desa punya pelindungnya masing-masing, tapi pelindungnya tidak terlalu kuat dan bisa dihancurin. Terus kalau hancur, butuh penyihir untuk ngebuat pelindung baru. Nah, karena pelindungnya tidak terlalu kuat, makanya ada kesatria yang selalu patroli untuk jaga-jaga. Baru semua kesatria yang ada di kontinen utara itu bisa dibilang lebih jago daripada kesatria biasa. Karena kaptennya aja lebih kuat daripada Stark. Cuma di saat yang bersamaan lawannya juga lebih jago. Jadi make sense lah. Kayak yang kemarin gue nanya, yang mas-mas di desa itu kan ditanya sama Stark, kenapa kau nggak mau pindah, masih tetap bertahan di sini? Ternyata itu alasan. Kalau mungkin ini ya alasan kenapa make sense sih kalau dipikir-pikir ya. Alasan kenapa si waktu di episode berapa gue lupa, episode 4 atau 3 gitu, yang Stark nanya ke bapak-bapak kan, kenapa kamu gak mau pindah? Terus bapak itu malah ngomong, karena ini kampung halamanku. Dia bukan ngomong desa ini aman karena ada kesatria yang patroli, ataupun dia ngomong karena desanya dilindungi sama pelindung atau barrier. Dia ngomong karena ini adalah kampung halamanku. Kenapa dia ngomong kayak gitu? Karena dia lagi ngomong sama karakter dari dunia Frieren yang secara logis harusnya sudah tahu setiap daerah itu pasti punya bariernya tanpa perlu dijelasin lagi. Istilahnya gimana, kayak itu pengetahuan umum lah. Ngapain gue jelasin ke kau kan harusnya udah tahu. Cuma kita sebagai penonton kan nggak tahu soal itu, makanya kita bertanya-tanya. Nah, untuk ngejawab pertanyaan itu tadi bagus tuh penjelasannya Genau. Pelindung di desa ini sudah rusak, jadi aku pasang baru yang lebih kuat. Penjelasannya mulus tuh, jadi tidak terkesan kayak kau tahu nggak di sini ada di setiap desa di tempat ini ada pelindung. Ya kan Stark harusnya sudah tahu lah. Semoga lu paham lah maksud gue ya. Bagus tuh storytellingnya kalau dipikir kayak gitu ya. Tapi repot banget kalau ada yang meninggal di sana harus digotong dulu ke tempat yang aman. Wah, itu juga penjelasan yang sangat menarik banget tuh logis banget. Di tengah benua yang dimana manusia bakal dimakan, manusia nggak bisa dikubur sembarangan. Itu make sense banget. Sama menurut gue ya, dari kasus yang tadi tuh soal, kan Genau ngomong kalau ada orang yang mati nggak bisa dikubur sembarangan, ada lokasi khusus buat ngubur mereka. Tapi untuk bisa ngubur mereka itu butuh kesatria untuk ngawal, dan harus di tempat khusus yang lokasinya lumayan jauh dari lokasi desa-desa. Di satu sisi, si yang punya kesatria tuh ngomong, mending kalau mau efisien kita bakar aja, nggak usah dimakamin, dibakar aja, lebih hemat ongkos, tidak perlu ada lagi biaya perjalanan, tidak perlu lagi keluar
uang untuk sewa kesatria, biaya logistik, konsumsi selama di jalan dan segala macam lah, biaya untuk gali kubur dan segala macam. Jadi di sini tuh ada diskusi moral. Lo tipe orang yang tidak mau ribet, semuanya serba efisien, tapi sebagai gantinya moralitasmu perlu lu tanda kutip jual, atau lu pengen mempertahankan moralmu tapi sebagai gantinya lu harus keluar modal yang sangat besar dan sangat ribet. Menarik tuh diskusinya tuh, pilih yang mana dalam kondisi kayak gitu ya. Itu aja lah untuk episode ini ya. Ini episode yang sangat menarik lah untuk ngebuka diskusi soal dilema moral sama world building. Bagus banget lah Free Ren. Gua rasa ini bisa dibahas sih, soal bisa jadi topik sama itu tuh Ardiansi tuh soal tadi dilema moral tadi. Menarik banget. Nah, ratingnya berapa? 9,18, turun nih. Iya kan, kayaknya 2 minggu lalu masih 9,2 lah. Turun. Ya, 9,18 masih tinggi. Ntar juga naik kalau udah ada actionnya. Harusnya naik kalau udah tamat sih. Nanti setelah tamat kita lihat ratingnya stay di mana. Ya, itu aja lah untuk Free Ren episode 6 ya. Gimana pendapat kalian soal Free Ren episode 6 ini? Apakah ini adalah setup yang menarik? Dan tulis pendapat kalian soal konflik moral tadi. Lebih baik dibakar atau ngeluarin modal besar untuk dikubur? Kalian pilih yang mana? Mungkin itu saja. Thank you semua nonton sampai detik ini. Kita ketemu lagi di episode 7 dan bye-bye guys. Jangan lupa puasa, jangan lupa sahur. Dikit lagi lebaran.